Panel surya untuk greenhouse adalah solusi energi terbarukan yang efektif dan hemat. Panel surya bisa untuk menggerakkan sistem kipas ventilasi, pendingin air, dan pencahayaan secara mandiri. Panel surya monokristalin sangat direkomendasikan karena efisiensinya yang tinggi. Dengan sistem 2000 watt sering digunakan untuk kebutuhan mandiri dan bisa menghasilkan sekitar 8 kW per hari. Mau tahu? Yuk kita langsung lihat ke kebun Vertindo. Kalau pakai tenaga surya kan kita bisa menghemat listrik secara signifikan juga sih. Jadi kita pakai pendingin air gitu. Jadi kita bisa pakai panel surya untuk mengurangi biaya listrik yang membengkak. Kalau posisinya itu baiknya kemiringan kurang lebih 35–45 derajat menghadap ke selatan, biar dapat cahaya matahari dari pagi sampai sore, gitu aja. Ya mempengaruhi, soalnya kan kalau di dalam greenhouse walaupun cuaca panas tapi kondisi dalam greenhouse itu harus agak dingin biar tanamannya juga sehat, gitu aja. Panel monokristalin pakai itu, panelnya itu menyerap cahaya secara baik, walaupun matahari sedikit tapi menyerap cahaya matahari dengan baik, menghasilkan listrik yang banyak gitu. Sistemnya, kalau sistemnya itu dari panel surya nanti kita ke solar controller baru masuk ke aki. Jadi kalau pakai solar control itu bisa merawat aki dengan baik, jadi tidak over cas aki gitu. Jadi dari aki nanti keluar ke inverter baru diubah dari DC ke AC. Kalau tantangannya penggunaan listrik yang beban yang terlalu berat, jadi panel suryanya itu nggak begitu kuat aja gitu. Jadi harus dihitung secara baik agar akinya juga bisa tahan lama. Kalau di Vertindo udah sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Iya. Kalau aman ya. Iya, paling kalau ganti aki aja sih, kan dari awal percobaan aki satu dengan yang lain, cari yang bagus gitu. Kalau panelnya itu 2000–3000 watt. Oke, butuh berapa aki? Kalau aki 2 sih cukup, lebih banyak lebih baik. Pakai satu greenhouse aja sekitar 900 meter persegi gitu. Jadi Jadi mampu ya, ya, sehari mampu ya dipakai kalau cuaca panas, dipakai untuk pendingin air gitu aja. Oh, pendingin air Ya. Kalau malam kalau malam pakai listrik ya. Jadi ini panelnya kurang lebih 2000 watt. Nanti baru masuk ke dalam pakai SCC atau solar controller. Jadi dari panel surya kita sebelum masuk ke solar charger controller ini kita pakai MCB dulu. MCB ini untuk mencegah sambaran petir. Jadi kalau ada petir menyambar panel kita, ini bisa mati sendiri gitu. Jadi untuk mencegah rusak mesinnya.
dari habis itu masuk ke solar controller, kita baru charger ke aki. Kalau standarnya sih kita pakainya yang 24 volt. Jadi kan ada 12 volt sama 24 volt. Itu listriknya lebih besar yang 24 volt. Jadi isi akinya juga lebih cepat gitu. Jadi kalau kita pakai 24 volt, jadi kita dua aki ini jadikan satu tegangan. Plus minus dijadikan satu, baru nanti ambil aki yang ini yang minus, aki ini yang plus, baru nanti kita masuk ke inverter sini. Setelah ke inverter kita baru dikeluarkan menjadi listrik. Fungsi inverter untuk mengubah DC, listrik DC ke AC. Oke. Jadi kalau malam kita bisa pakai untuk lampu saja gitu. Karena kalau siang kita bisa pakai untuk pendingin air. Kan kalau sayur kan butuh air yang selalu dingin. Jadi kita pakai pendingin air dari pagi sampai sore pakai panel surya. Lebih hemat listrik secara signifikan gitu. Jadi kita di sini pakai pendingin air itu kita memakai suhu controller. Jadi kalau cuaca tiba-tiba panas nanti nyala sendiri, misal nanti mendung atau hujan nanti tiba-tiba mati sendiri. Jadi kita bisa hemat baterainya, listrik di baterai, bisa menjaga baterainya biar bagus terus gitu. Nah, udah tahu kan manfaat panel tenaga surya? Yang pasti sih untuk mengurangi ketergantungan kita pada listrik PLN dan menurunkan biaya operasional jangka panjang. Untuk hasil terbaik, pastikan pemasangan disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Dadah!